Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Shalom. Selamat datang dalam ibadah perayaan Jumat Agung, di mana kita mengucap syukur, kita kembali mengingat, kembali mengenang bahwa kasih Kristus selalu ada bagi saudara dan saya. Dan kita mengucap syukur di sore dan malam hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kita telah diselamatkan sama Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama sidang jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia. Bersyukur. Mari bawa sembah syukur di hadapan Tuhan di sore hari ini, karena pengorbanan kasih Allah bagi setiap kita. Dia memerdekakan saudara dan saya. Dia memberikan kasih-Nya bagi saudara dan saya dengan tubuh dan darahnya, dengan pengorbanannya, dengan pengampunannya bagi setiap kita. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau ya Allahku. Kami muliakan Engkau ya Juru Selamatku. Tuhan Yesus namanya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Syukur bagi nama Tuhan, Sang
Mari angkat tanganmu gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama. Diselamatkan, kami ditebus, kami dipulihkan. Mari bangkitkan iman percayamu gereja Tiberias. Mari bangkitkan iman percayamu keluarga Syed. Tuhan yang telah memulihkan saudara, Tuhan yang telah mengasihi saudara. Hanya oleh darah Yesus. Karena cinta dan kasih Tuhan buat kamu, karena pengorbanan dan anugerah daripada Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami boleh berdiri dengan teguh sampai hari ini karena kami dikasihi sama Tuhan, kami diselamatkan sama Tuhan, kami dipulihkan sama Tuhan, kami dilayakan sama Tuhan, kami disempurnakan sama Tuhan. Engkau yang telah datang ke dunia menghampiri setiap kami, agar setiap kami memiliki jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami sanjung Engkau dalam setiap hidup kami, dan kami muliakan Engkau dalam setiap hidup kami, langkah hidup kami. Kami mau terus setia sama Tuhan, kami mau terus percaya sama Tuhan, kami mau terus taat sama Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau. Sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi aku, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi aku.
is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Ini pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama Forest Tiberias Church morning. Haleluya. Sama-sama stay. You are holy Lord. You are holy Lord. Holy. Are you Lord God? Amin Yesus Tuhan. Kami angkat tangan kami bernyanyi di hadapan. You are holy Lord. You are holy Lord Jesus. You are holy Lord. Are you Lord God? Say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Sama-sama nyalakan. Kasih. Kasih mati terdekat untuk hapus dosaku, ku percaya. Yesus kasih jumpai aku di sana. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Aku lupa di sana dulu aku berada tempat dunia orang mati. Mari bangkitkan iman bersama, sama-sama. Gereja di Medias Indonesia. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati terdekat untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan kehadirannya di pertamainan, kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana, kasih mati bagiku, kasih mati terdekat untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Terima kasih ya Tuhan. Kasih berubah aku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kasih-Mu menjemputku di sana. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan katakan. Kasih. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamat hanya kepadamu. Yesus sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kami mau terus datang menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau terus angkat ucapan syukur kami untuk pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Sebab pengorbanan-Mu, salib, tubuh dan darah-Mu menjadi satu-satunya alasan kami ada sebagaimana kami hari ini ya Bapa.
terus angkat ucapan syukur kami untuk kasih-Mu yang begitu sempurna ya Bapa. Untuk kasih-Mu yang sungguh tiada duanya ya Bapa. Biarlah pujian kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Mari sekali lagi jemaat Tiberias, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sembah Engkau mulia ya. Atas semuanya di bumi. Yang mengasihi Tuhan, kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan segenap hatimu berkata, mulia, mulia bagi anak domba. Kami mau sembah Engkau mulia ya. Sebab Engkau mulia.
sembah kami ya Yesus. Inilah pujian kami ya Bapa. Inilah ucapan syukur setiap kami untuk kasih Tuhan yang begitu besar, untuk anugerah Tuhan yang begitu besar, untuk pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna. Kami mau terus bangkitkan iman percaya kami ya Bapa. Kami punya Allah yang besar dan ajaib. Kami punya Allah yang mampu memulihkan setiap kami. Kami punya Allah yang mampu memberkati setiap kami. Mari terus sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah. Masih tetap jemaat Tuhan, mari lebih sungguh lagi datang menyembah. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terus angkat pujian ini bersama. Salibnya, kami angkat sembah kami untuk salib, untuk pengorbanan sungguh teramat mulia ya Bapa. Yes, amin. Hanya oleh darah-Mu ya Yesus. Berlebih dahsyat lagi diberi. Salibnya, salibnya sungguh teramat mulia. Semoga kami disucikan. Mari sekali lagi dengan iman percaya kepada Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah lagi kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Darah-Mu tercurah memulihkan setiap kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan setiap kami.
bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Sama-sama kami. Ya anak domba darahmu, berilah kuasa-Nya sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sama-sama kita katakan suci dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, darah-Mu yang menyucikan setiap kami, darah-Mu yang membasuh setiap dosa-dosa kami. Kami dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umat dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Terima kasih Tuhan, kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang membenarkan kami Tuhan. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus bertobat terhapus dosanya. Yang mau bertobat, bertobat terhapus dosanya. Yang mau bertobat, bertobat terhapus dosanya. Kau Allah yang besar ya Tuhan. Engkau rela turun ke dunia, Engkau rela dihina, Engkau rela disiksa,
tersiksa, bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib karena kami ya. Karena kita Dia menderita, karena kita agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lebih sungguh lagi sama-sama. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lebih sungguh lagi, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami mau meresponi karya keselamatan Tuhan dengan kami beriman dan hidup di dalam pertobatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bu Anerges, setiap kita yang diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda. Sama-sama kita boleh saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Erat dengan Allah itu artinya mengetahui hal-hal yang dari Bapa,
mengerti kehendak Allah, mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Karena mereka orang yang dekat dan intim dengan Allah, berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Itu penting sekali kita intim dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita erat dengan Allah, kita akan mengerti apa yang diperbuat Allah. Hal yang kedua, erat dengan Allah adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjadi sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya dan melakukan segala perintahnya. Harus bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ketiga, erat dengan Allah itu artinya kita percaya kepada Allah, kita mempunyai iman yang besar. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun kita kadang-kadang tidak mengerti, percaya walaupun belum melihat. Orang yang beriman akan berkata, sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Keempat, erat dengan Allah artinya berjalan bersama Allah. Artinya Allah sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Kita harus menjadikan Tuhan nakhoda dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti rencana Tuhan bagi kita. Karena rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhan adalah Sang Penerobos. Puji nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala memperingati hari Jumat Agung. Romawi yang pertama, pembukaan. Mari kita semua memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar. Kasih Tuhan Yesus kepada kita semua yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami, untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Romawi yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 50. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12.00 sampai dengan 15.00 dengan bukti-bukti kuasa-Nya. Satu, sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Dua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Tiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. A, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam. B, berkuasa atas bumi, terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai dengan 40. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Satu, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberikan mahkota kehidupan di sorga. Mari kita semua suci pikiran kita. Dua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita, jangan berdusta. Tiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus
untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. 4. Mari kita bertobat dan bertobat setiap hari, setia sampai mati. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada sore malam hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita dengar firman Tuhan. Malam hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi nama Yesus Tuhan. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur,
kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi nama Yesus Tuhan. Come on. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sambut firman Tuhan. Bagi Yesus segala pujian. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Seles, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama lebihkan tepuk tangan, sorak-sorak boleh meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, hanya bagi Yesus sajalah, hanya bagi namamu sajalah segala pujian, hormat, sembah, syukur kami. Dan kami doa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah, ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga kami bukan cuma berupiah menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layakkan tubuh bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau ya berikan kekuatan. Terus berikan kerendahan hati untuk hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, biar Tuhan saja yang nampak, Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami doa, yaitu Tuhan sekali lagi, setiap kata kalimat isi hati Tuhan. Dan kami percaya ketika ini disampaikan isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saudara, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri berdepan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, kiri kananmu depan belakangmu, sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang menatap saya dan berkata, Pak Pendeta gimana sih, hari ini kan kita sementara merayakan hari Jumat Agung. Pak Pendeta nggak lihat kita udah pakai item-item Pak Pendeta, udah persis kayak iklan shampoo anti ketombe Pak Pendeta. Haleluya. Saya mau bilang saudara, buat orang dunia kematian adalah sebuah hal bicara tentang duka cita. Tapi saudara dan saya yang tahu kebenaran, saudara dan saya hidup dalam Tuhan, saya mau bilang saudara, Jumat Agung bicara tentang hal bersuka cita. Kenapa? Karena kematian Tuhan di atas kayu salib membawa keselamatan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kalau hari ini saudara jangan bersedih, tetapi apa? Ingat sukacita Tuhan luar biasa. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta saya sedih hari ini bukan karena saya merayakan Jumat Agung, tapi karena saya merayakan hari tanggal tua belum gajian.
Saya mau bilang saudara, dalam segala keadaan tetap bersuka cita, amin. Dan saudara, luar biasa semangatnya hari ini saudara. Saya melihat semangat-semangat yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Pendeta Marcel Siap Industri Saerang saudara. Haleluya. Dan saya senang bisa lihat saudara semangatnya. Orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja sama-sama yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 26. Kita akan baca bergantian. 23 saudara, 24 kita akan baca sampai ayat yang ke-26 sama-sama di ayat yang ke-26. Yuk, yang sudah di sana Roma 3, 23 sampai 26 boleh bilang haleluya. Ayat 23 demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24 silakan. Ayat yang ke-25 dikatakan apa di sana? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26 sama-sama 3. Ya, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya bahwa ia benar dan juga apa? Kepada Yesus. Saudara, saya mau bilang saudara, hari kita merayakan yang namanya Jumat Agung. Dan masih banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan lahir ke dunia? Kenapa Tuhan datang ke dunia? Kenapa Tuhan harus menderita di atas kayu salib, bahkan mati di sana? Dan masih banyak apalagi orang-orang di luar sana bertanya-tanya, kok Tuhannya orang Kristen ngalamin kematian? Saya mau bilang saudara, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan ada tujuannya. Sama-sama bilang sama saya, ada tujuannya. Amin. Dan salah satu tujuan Tuhan melalui karya salibnya adalah bicara tentang pendamaian. Sama-sama bilang sama saya pendamaian. Sama-sama bilang sama saya pemulihan. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Sama-sama bilang sama saya untuk memulihkan. Amin. Itu adalah salah satu tujuan Tuhan di dalam karya salibnya. Dan itu akan sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah bicara tentang pemulihan. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat saudara, di dalam tema pemulihan ini saudara, bicara tentang pemulihan di dalam karya salib Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan di dalam karya salib Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Tuhan pulihkan dalam karya salibnya saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang memulihkan hubungan. Sama-sama bilang sama saya memulihkan hubungan. Sama-sama bilang sama saya memulihkan hubungan. Amin. Coba kita lihat ayat yang ke-23 sampai 25 sekali lagi saudara. Ayatnya yang ke-23 sampai 25. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama 3. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah, ayat 24 dikatakan apa? Dan oleh kasih karunia telah, karena penebusan dalam, perhatikan kalimat awal di ayat 25 saudara. Ayat 25 dikatakan apa bagian awal? 3. Ya, Kristus Yesus telah apa? Ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian. Sama-sama bilang sama saya pendamaian. Amin. Pada mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara bisa melihat di Taman Eden hubungan antara manusia dan Tuhan itu begitu indah, begitu luar biasa, di mana manusia bisa berjumpa dengan Tuhan, manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, manusia bisa berjumpa muka dengan Tuhan, saudara. Hubungan yang begitu indah di sana. Tapi saya mau bilang saudara, oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, maka manusia tidak bisa akhirnya apa? Punya hubungan yang sama
terjadi yang namanya kerusakan hubungan di sana, karena dosa menjadi jurang pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang saat itu dikuasai oleh dosa. Makanya akhirnya apa? Manusia dilempar, dibuang, dikeluarkan dari Taman Eden, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, inilah yang akhirnya apa? Menjadi tujuan Tuhan di dalam karya salibnya. Karena saya mau bilang, saudara, dosa benar-benar merusak hubungan antara Tuhan dan manusia. Makanya untuk akses sama Tuhan jadi sangat-sangat berubah, jadi sangat-sangat sulit, saudara. Kalau saudara ingat ketika yang namanya ketika di bait suci atau bicara tentang di kemah suci, saudara bisa melihat bahwa even yang namanya seorang imam besar, hanya dia yang bisa masuk ke dalam. Itu pun kalau dia dosa, kalau dia nggak benar, kalau dia nggak suci, maka dia akan binasa. Kalau saudara lihat, kita lihat sama-sama, saudara. Ini adalah gambaran kemah suci, di mana antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai yang memisahkan, saudara. Kenapa? Di dalam ruang maha kudus itu adalah tempat di mana Tuhan bersemayam, saudara, yang ada tabut perjanjian di sana. Dan kalau masuk ke sana hanyalah imam besar saja. Nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana, hanya seorang imam besar saja, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, di dalam kemah suci ini, boleh munculkan lagi, dalam kemah suci ini adalah sebagai tempat Allah bersemayam, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam. Itu pun ada beberapa referensi yang mencatat begini, saudara, sekali lagi. Karena kalau imam besar ini hidupnya nggak benar, sampai dia bercela-cela, dia berdosa, maka ketika dia ketemu dengan kemuliaan Allah, maka dia akan langsung meninggoy, saudara. Harus bahasa yang aman, karena sekarang banyak orang ngerekam-rekam buat di TikTok supaya tidak di-ban, saudara. Iya, iya. Saya pendeta yang pengertian, saudara, tenang aja. Iya. Oh Tuhan, gara-gara betos. Tapi tadi saya sudah ketemu dengan Ibu Rebecca di belakang. Iya, Ibu Rebecca tanggung jawab. Saya mau bilang, saudara, jadi karena yang namanya saat itu hubungan antara Allah dan manusia sangat jauh terpisah. Jadi kalau misalnya manusia ini berdosa, imam besar ini berdosa, ketika dia masuk, maka dia akan langsung yang namanya, mohon maaf, langsung mati, saudara. Makanya ada beberapa referensi yang mencatat begini, saudara, bahwa imam besar ketika dia masuk, maka salah satu kakinya akan diikat, katanya, saudara. Ini salah satu referensi yang mencatat, saudara. Supaya apa? Supaya nantinya kalau dia ngalamin yang namanya kematian di sana, maka orang di luar akan akhirnya bisa menarik imam besar ini keluar, supaya apa? Mereka tidak perlu masuk ke dalam untuk mengangkat jasadnya, saudara. Ada referensi yang mencatat seperti itu, saudara. Kenapa? Karena begitu besarnya jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tapi saya mau bilang, saudara, melalui karya kayu salib, akhirnya apa, saudara? Hubungan yang rusak antara manusia dan Allah itu dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya, dipulihkan. Amin. Makanya karya kayu salib ditandai ketika Tuhan Yesus lakukan karya kayu salib, tabir bait Allah, tabir bait suci itu, saudara, akhirnya terbuka. Boleh munculkan gambarnya. Jadi pada saat itu ketika Tuhan mengerjakan karya kayu salibnya, maka akhirnya apa? Tabir bait Allah, tabir bait suci itu terbuka, ruang maha kudus jadi terbuka. Gambaran tentang apa? Tidak ada lagi batasan antara manusia dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang sudah dipulihkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, ini satu hal yang sangat indah. Dalam kehidupan setiap kita, kita punya hubungan dengan orang penting aja indah sekali, luar biasa. Kita punya hubungan dengan presiden aja, saudara, itu indahnya luar biasa. Saudara bisa bayangkan, saudara punya hubungan dengan presiden. Saya percaya isi postingan Anda semuanya isi presiden semuanya, saudara. Karena memang begitu indah, saudara. Dan sekarang saya percaya ada banyak hal luar biasa yang akhirnya bisa kita raih, saudara, dalam kehidupan setiap kita. Nah, apalagi ketika saudara dan saya punya hubungan dengan raja di atas segala raja. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, ingat baik, melalui karya kayu salib, hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Katakan amin. Makanya hargai privilege ini. Saya mau bilang, saudara, ini satu anugerah yang luar biasa. Orang Kristen yang tidak menghargai apa yang sudah Tuhan anugerahkan, hubungan yang begitu indah yang sudah Tuhan anugerahkan, mohon maaf ya, bahasa Ibraninya, kedengaran tuh? Iya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bahasa Ibraninya. Terima kasih buat juru bicara saya di depan sini. Itokku. Saya mau bilang sekali lagi, saudara,
Hubungan dengan Tuhan itu begitu indah. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan kuat di dunia hari-hari ini saudara. Kenapa? Karena dunia hari-hari ini kita bilang makin hari makin jahat. Dan saya mau bilang saudara, masalah tantangan persoalan kehidupan hari-hari saudara makin hari makin berat. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita akan lemah. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita bisa kalah. Ibarat handphone yang tidak terhubung dengan charger, akan ada saat dia lemah, dia lowbat dan gak kuat lagi. Tetapi kalau saudara dan saya, ibarat handphone itu kita selalu terhubung dengan Tuhan. Mau apapun masalah tantangan persoalan kehidupan, kita tetap kuat. Karena kenapa? Kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan sampai karena kesibukanmu, jangan sampai hanya karena karirmu, jangan sampai hanya karena hal-hal yang di luar itu saudara membuatmu tidak menghargai hubunganmu dengan Tuhan. Pastikan apa? Jaga keintiman dengan Tuhan. Setiap hari jangan pernah mulai hari tanpa berdoa, tanpa pujian penyembahan. Karena saya mau bilang saudara, ketika kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, apapun masalah tantangan persoalan kehidupan, dengan bank kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, karya salib memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang Tuhan pulihkan melalui karya salib? Yang kedua saya mencatat adalah pemulihan gambar diri. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan gambar diri. Sama-sama bilang sama saya, gambar diri. Coba kita lihat ayat 23 dan 24 sekali lagi saudara. 23 dan 24. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Karena dan telah, ayat 24 dikatakan apa? Dan oleh, sama-sama bilang sama saya, kasih karunia. Sama-sama bilang sama saya, karya salib telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus. Saya mencatat di sini saudara, pada saat penciptaan manusia, Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa segambar seperti Kejadian 1 ayat 27 dikatakan apa? Kejadian 1 ayat yang ke-27, sama-sama kita baca. 3 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambar dan gambarnya. Menurut apa? Gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan diciptakannya mereka. Sekali lagi dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambarnya. Kata gambarnya ini saudara, bahasa aslinya saudara bicara tentang yaitu Selem, artinya apa? Exactly the same. Dan juga bicara tentang a representative figure saudara. Artinya begini, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya secara tampilan, maka saudara dan saya persis seperti Tuhan. Katakan amin. Dan gak cuma sampai di situ saja saudara, Tuhan juga memberikan rohnya dalam kehidupan setiap kita. Artinya apa? Baik tampilan luar maupun apa yang di dalam roh kita ini saudara adalah persis seperti Tuhan, karena Tuhan bersemayam di dalamnya. Katakan amin. Nah, tetapi begini saudara, oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, akhirnya dosa ini mengotori yang tadinya saudara dan saya bersih, yang tadinya saudara dan saya sempurna, yang tadinya saudara dan saya mulia, kita akhirnya menjadi rusak, kita akhirnya menjadi kotor saudara. Gambaran sederhana begini saudara, coba teman-teman saya, tim saya boleh bantu saya. Totalitas, haleluya. Nah, begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, tambahin dikit. Ya, silakan. Kebalik. Iya, ini nih, gara-gara lagi puasa ya. Ya. Nah, ini baru benar. Nah, saya mau bilang saudara, ini adalah gambaran saudara dan saya. Saya bisa kasih gambaran saudara yang sebelah di sini saudara, yang saya tak akan tambahkan airnya saudara, adalah gambaran saudara dan saya. Saudara dan saya, kita dan Tuhan sebenarnya saudara satu ciptaan yang sama. Kenapa? Karena sekali lagi artinya begini saudara, maksudnya Tuhan menciptakan saudara dan saya sama seperti dirinya saudara, bersih, tidak bercacat celah, bersih, sempurna. Sama-sama bilang sama saya, bersih. Sama-sama bilang sama saya, tidak bercacat celah. Amin. Saudara dan saya exactly the same, sama seperti Tuhan. Nah, tetapi begini saudara, oleh karena dosa. Tapi ingat, ini saya ingat satu cerita saudara. Jadi satu ketika ada 4 orang dari daerah masing-masing saudara, mereka lagi merantau ke Jakarta. Akhirnya singkat cerita, mereka lagi datang ke sebuah kafe, ke sebuah restoran mau pesan minum. Yang pertama orang Manado, dia pesan, pelayan pesan extra jo. Iyo, karena orang Manado jadi extra jo. Iyo, extra jo.
Yang kedua, dari Papua, dia pesan, pelayan pesan minuman ale-ale dari Papua. Yang ketiga, dari Jawa, dia pesan, pelayan pesan minuman marimas. Iya dong. Yang terakhir orang Ambon, dia bingung, dia dengar 3 orang tadi teman-temannya pesan minuman ada bau-bau daerahnya. Akhirnya dia habis akal, dia bilang, pelayan pesan betadin. Oh Tuhan, itu jokes bapak-bapak tahun 80-an saudara. Masih lucu sampai hari ini saudara. Nah balik lagi, ini adalah gambaran saudara dan saya. Kita diciptakan sempurna sama seperti Tuhan pencipta setiap kita, serupa segambar seperti Allah. Tetapi oleh karena dosa, maka akhirnya apa? Dosa mengotori setiap kita saudara. Dosa akhirnya apa? Membuat saudara dan saya kurang dosanya, tambah lagi. Ini dosanya banyak, ini orang ini dosa banyak ini. Oh dia memang Senin sampai Sabtu, yang memang enak, yang memang enak, yang memang asik, yang memang asik. Nah ini dia. Oh banyak dosa dia. Bodoh. Senin sampai Sabtu dia, ajojing. Bodoh. Sampai Sabtu subuh langsung lanjut gereja, nggak mandi saudara. Pemutihan, oh haleluya, berdosa. Nah ini adalah gambaran saudara dan saya yang telah dikotori oleh dosa. Akhirnya apa? Keserupaan kita dengan Tuhan menjadi hilang saudara. Tetapi oleh karena karya kayu salib, Tuhan yang jadi manusia masuk menyatu dengan saudara dan saya. Akhirnya apa? Karya kayu salib membersihkan, memutihkan saudara dan saya. Saya sudah siap-siap mau jadi pesulap juga saudara. Haleluya. Yang diberkati katakan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini nggak ada pendeta begini, saya doang nggak ada kerjaan ini saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, melalui karya kayu salib saudara dan saya, kita dipulihkan gambarnya menjadi kembali serupa segambar seperti Allah. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, keserupaan dengan Allah itu sangat penting buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Itu kenapa kalau saudara perhatikan Roma 8 ayat 28 sampai 29. Coba kita lihat dulu ayat 28 saudara. Ada banyak mungkin saudara yang menghafal ayat ini karena ayat ini bagus. Ada banyak mungkin saudara mengerti ayat ini, tetapi seringkali hanya di ayat yang ke-28 saja. Sama-sama kita lihat 28. 3, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Yaitu apa? Amin. Saudara mungkin sangat memahami ayat ini. Ya Pak Pendeta, saya sudah paham dengan ayat ini Pak Pendeta. Di mana saya sudah tahu bahwa apa? Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu, dalam masalah, dalam tantangan, dalam persoalan, dalam sakit, penyakit, dalam keadaan sulit, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Saya mau bilang saudara, itu betul. Tetapi itu bukan tujuan utama Tuhan. Itu bukan tujuan yang paling penting buat Tuhan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan mengizinkan segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan utamanya adalah di ayat yang ke-29. Dikatakan apa? Ayat 29. 3, ya, sebab mereka juga untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu apa? Sama-sama bilang sama saya, kembali serupa, segambar seperti Allah. Amin. Karena saya mau bilang saudara, Tuhan ciptakan saudara dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pastikan saudara dan saya, kita menyadari, ingat salib, kita ingat Tuhan sudah memulihkan setiap kita, sehingga gambaran kita tidak lagi rusak, tidak lagi kotor, tetapi sudah kembali serupa segambar seperti Allah. Representatifnya Allah. Harusnya orang di luar sana melihat kita sama seperti melihat Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena saya mau bilang saudara, mohon maaf ya, apalagi orang-orang di luar sana, mereka nggak baca Alkitab kita. Mereka nggak baca kitab kita. Yang mereka baca adalah bagaimana kehidupan kita. Kalau hidup kita nggak mencerminkan Yesus, bagaimana orang mau mengenal Yesus dalam kehidupan setiap kita? Saya mau bilang mohon maaf ya,
Ada banyak orang ngakunya Kristen tapi nggak mencerminkan kekristenan, saudara. Saya dengar satu kisah, saudara, seorang Mahatma Gandhi, saudara, dari India, saudara. Satu statement dia yang begitu luar biasa, dia bilang begini, saudara. I Cikilarte, I tell you, oh tumhere jahe. Enggak, yang itu saya ngarang sendiri, saudara. Enggak. Kisah Mahatma Gandhi adalah dia sangat tertarik dengan Yesus. Dia sangat tertarik dengan kekristenan, saudara. Tetapi ketika dia datang ke sebuah gereja di India, yang dia temukan adalah apa, saudara? Yang dia temukan adalah respon yang sangat tidak wajar. Sesuatu tindakan yang sama sekali nggak memunculkan kasih Kristus di sana. Karena mereka melihat seorang Mahatma Gandhi ini datang dengan baju yang sama sekali lusuh, sedangkan mereka dengan jas dan lain sebagainya. Dia sama sekali ditolak di sana, saudara. Makanya satu statement dari Mahatma Gandhi, dia bilang begini, saudara, saya suka Yesusmu, tapi saya nggak suka orang Kristenmu. Kenapa? Karena orang Kristen gak memunculkan kasih Kristus, tetapi malah justru jadi batu sandungan. Saudara bisa bayangkan, seandainya orang-orang itu menjadi serupa segambar seperti Allah dalam tindakannya, saya mau bilang mungkin India dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau India dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu pasti luar biasa. Ketika lagu Ku tak pandang dari suku mana akan jadi Ye tumhere mere here jahe, tumhere do hai Cikilarte. Tolong jangan ketawa, saya lagi serius hari ini, saudara. Saya lagi takut, saudara. Oh Tuhan. Tapi itulah makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo kita diciptakan sudah dipulihkan serupa segambar seperti Allah. Orang harus melihat Yesus hidup dalam kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan ngakunya Kristen, kalung salib, anting salib, gelang salib, baju salib, tinggal disalib yang belum. Tapi kelakuan nggak ada Kristusnya sama sekali. Orang lihat dia nggak ada Yesusnya. Orang lihat dia kayak Yudas Iskariot ini orangnya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, yuk gambar diri kita sudah dipulihkan. Pastikan melalui kehidupan setiap kita orang bisa melihat ada Tuhan yang hidup, sehingga melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, karya salib memulihkan gambar diri kita supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Apa yang Tuhan pulihkan melalui karya salib? Yang ketiga saya mencatat adalah bicara tentang memulihkan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, memulihkan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, memulihkan tujuan. Ayat 26, saudara. Masih dalam Roma 3 tadi, saudara. Ayatnya yang ke-26. Sama-sama kita baca. 3, ya. Maksudnya ialah bahwa ia benar dan juga apa? Sekali lagi, saudara, bahwa ia dan juga membenarkan orang yang, haleluya. Saya mau bilang, saudara, manusia sejak semula bukan diciptakan untuk binasa. Sekali lagi, manusia sejak semula kita bukan diciptakan untuk binasa. Itu kenapa kalau saudara pelajari kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup selamanya, untuk hidup kekal di Taman Eden, katakan amin. Nah, tetapi oleh karena dosa yang tadinya tujuan Tuhan adalah kekekalan, dosa itu melencengkan tujuan menjadi kepada kebinasaan. Makanya dosa bahasa aslinya itu hamartia, saudara. Hamartia itu secara harafiah bicara tentang salah sasaran atau meleset dari sasaran. Kira-kira gambarnya seperti ini, saudara, yang bisa menggambarkan, saudara. Saudara lihat menderitanya karena dosa, saudara, enggak? Saya mau bilang, saudara, gara-gara salah sasaran, akhirnya
manusia menuju pada kebinasaan. Bukan seperti sasaran awal, yaitu apa? Kehidupan yang kekal, saudara. Nah, makanya begini. Melalui karya kayu salib, Tuhan akhirnya memulihkan tujuan saudara dan saya yang tadinya sempat salah oleh karena dosa, akhirnya dikembalikan untuk menuju pada tujuan yang benar, yaitu hidup yang kekal. Katakan amin. Tapi saya mau bilang saudara, ketika Tuhan memulihkan tujuan saudara dan saya, bukan berarti hanya kita terima begitu saja, tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa itu Pak Pendeta? Coba kita buka Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 sama-sama. Dikatakan apa di sana? 3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saya seperti apa? Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku apa? Jadi keselamatan bukan cuma dianugerahkan, tetapi juga Tuhan sudah pulihkan saudara dan saya menuju pada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Tapi bukan cuma diterima, tapi dikerjakan. Yaitu apa? Dalam ketaatan. Berjalan di dalam jalan lurusnya Tuhan. Taat. Kalau Tuhan bilang jalan lurus, lurus saja. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan, lurus saja. Saya mau bilang saudara, tapi sayangnya ada banyak orang Kristen tergoda untuk melenceng ke kiri dan ke kanan, saudara. Saya ngerti, dosa iblis buat semenarik mungkin. Dosa itu iblis package semenarik mungkin, saudara. Makanya kalau saudara yang hidup hari-hari ini kan kita bisa melihat ya, jauh lebih menarik dosa daripada hidup dalam kekudusan. Jauh lebih menarik dosa daripada hidup dalam kejujuran. Jauh lebih baik menarik dosa daripada hidup dalam kebenaran, saudara. Apalagi orang dunia hari-hari yang sudah termakan dengan omongan iblis dengan segala macam kalimat bilang begini, aduh, lu hidup lurus-lurus, cupu. Lu hidup lurus-lurus, ketinggalan zaman lo. Lo gak gaul men, lo gak gaul. Ya kan, anak muda kan, kalau di rumah doang berdoa, kenapa? Mau jadi malaikat lu? Lo kalau mau gaul, ayo. Ya memang enak, ajojing. Lu hari-hari gini lu mau jujur, aduh, gak menarik hidup lu. Lu kalau hidup jujur dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, lu jujur, aduh, kismin terus lu. Mendingan kayak kita nih, lu belok kiri kanan dikit, gak apa-apa lah, tipu-tipu dikit, gak apa-apa lah. Lu tipu-tipu dikit, cuan, hepeng, doi. Lu jujur, nah ada ngepeng bos. Bos cuan, nyanda ada doi di sana bos. Ayo. Ada kesempatan nih, udahlah. Curi-curi aja tipis-tipis. Banyak juga boleh kan nggak ketahuan. Udahlah. Daripada lu jujur-jujur, aduh. Nih gua nih, kalau lu curi-curi dikit, korupsi dikit, tipu-tipu dikit, aduh, lu bisa keliling dunia bos. Lu bisa jalan-jalan ke Swiss. Lu bisa merasakan dinginnya es salju di Swiss. Lu kalau jujur-jujur terus, ya, lu kepanasan lu. Bekasi Harapan Indah. Harapannya doang indah, kenyataannya enggak. Mohon maaf buat orang Harapan Indah, ampun. Oh Tuhan, we love Bekasi. Dikit-dikit aja gak apa-apa. Lu kalau korupsi dikit ini udah lu ntar bisa beli mobil mewah lu. Pajero.
Fortuner, Lexus, apa lagi? Alphard. Banyak. Duduk di mobil dingin. Pilot seat. Lu lurus-lurus. Ya. Paling naik Supra geter lu. Kok saudara ketawa? Supra geter adalah bagian dalam hidup saya dalam waktu yang panjang, saudara. Dulu saya pelayanan WL naik Supra geter kemana-mana, saudara. Iya, kemana-mana. Sobrekernya udah keras. Oh, makanya ketika naik WL, suara saya bervibra. Bukan karena dia fragma, gara-gara geter dari tadi. Oh Tuhan. Terus klaksonnya, mohon maaf ya, udah kayak babi dengar lagu Natal, saudara. Ini cerita sedih loh, kok saudara ketawa? Betul, saya saking malunya sama suara klakson motor saya, udah mau ditabrak, saya nggak mau klakson. Daripada malu. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, akhirnya mau ketabrak, saya lebih baik teriak. Lebih kencang. Oh Tuhan, oh Tuhan. Saudara ketawa di atas penderitaan pendeta sendiri berdosa ya. Saya pikir saudara tuh orang baik ya semuanya. Tapi saya senang. Kenapa? Karena setidaknya saya dapetin itu dengan keringat dalam kejujuran, saudara. Gak usah sok baik, tadi ketawain, sekarang tepuk tangan. Tidak mempan Amirah. Tapi saya mau bilang saudara, ya lebih baik begitu daripada saudara nikmatin semua yang serba enak tapi dengan cara ketidakbenaran, saudara. Ada satu ayat dalam Amsal yang sangat menegur, bilang begini, saudara. Amsal 16 ayat 8 bilang begini, saudara. Boleh munculkan? Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa. Saya mau bilang saudara, nggak apa-apa saudara naik motor, yang penting dalam kejujuran. Daripada saudara naik mobil mewah, tinggal di rumah yang mewah, naik jet pribadi ke sana kemari, tapi semua didapat dengan cara yang tidak benar. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan. Saudara lagi nikmatin, enak, dingin, tiba-tiba Tuhan panggil, taruh di neraka. Langsung panas. Nggak apa-apa, naik motor juga dingin kok. Dingin banget lagi. Apalagi kalau hujan-hujan. Aduh, istri, anak 3, di tengah anak, istri paling belakang di lampu. Gak apa-apa, dingin. Naik motor juga dingin. Saya aja sekarang lagi kedinginan, masuk angin lagi sering sekarang tuh. Iya, kena angin ketenaran. Tuhan, kau tahu aku bercanda, Tuhan. Aduh. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya mau bilang sekali lagi saudara, nggak apa-apa. Jangan tergoda untuk ke kiri ke kanan dengan cara yang tidak benar, saudara. Lurus-lurus aja. Sekalipun mungkin kalau lihat Pak Pendeta, tapi kalau saya lurus-lurus berkatku kecil Pak Pendeta, it's okay. Karena saya mau bilang saudara, ketika kau tetap berjalan di jalannya Tuhan, hidup dalam ketaatan, mungkin hari ini berkatmu kecil, tapi ada mata Tuhan yang tertuju padamu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, saudara. Kabar baiknya, selama kau hidup dalam kebaikan, dalam kejujuran, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.
Kesaksian Ibu Gembala sidang kita bersama Bapak Gembala, mereka jaga hidupnya, tangannya jujur saudara. Ketika di istana, Gembala sidang kita, Bapak Gembala itu jaga kejujuran. Sekalipun dia punya kuasa, punya otoritas, dia tetap jaga tangannya bersih. Hidupnya diberkati Tuhan. Ibu Gembala sidang kita, bisnis, usaha, semuanya dalam kejujuran. Sampai hari ini sangat diberkati Tuhan. Dan saya juga belajar saudara. Memang ada saat dimana tadi saya naik Supra Getar, tapi tetap jaga kejujuran, nggak curi, nggak nipu, nggak lakukan hal yang tidak berkenan. Saya mau bilang saudara, Tuhan memperhatikan itu. Tuhan buka tingkap langit memberkati setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya yuk, seruan Gembala selalu, ayo hidup jujur, hidup berkenan, nggak usah aneh-aneh. Taat aja, jalan aja lurus. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada mujizat, ada pemulihan. Dan ketika tiba waktunya Tuhan nanti, kehidupan kekal akan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, karya salib memulihkan tujuan kita untuk menikmati kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, katakan karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan di hidup. Sama-sama boleh doa di hadapan Tuhan. Sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita di Jumat Agung ini, karya salib membawa pemulihan bagi setiap kita. Melalui salibnya, Dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya dalam hubungan dengan Tuhan, ada kekuatan yang selalu menjadi bagian setiap kita. Karya salib memulihkan gambar diri saudara dan saya yang rusak oleh karena dosa. Sehingga melalui kehidupan setiap kita, orang bisa melihat ada Tuhan yang hidup. Dan yang terakhir, melalui karya salib, Tuhan memulihkan tujuan kita. Yang sempat rusak, salah oleh karena dosa menuju pada kebinasaan, dipulihkan untuk kembali pada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tugas kita, kerjakan keselamatanmu dengan hidup dalam ketaatan. Jangan tergoda untuk hidup dalam dosa, untuk ke kiri ataupun ke kanan, tetapi tetap ada di jalan lurusnya Tuhan. Karena di situ ada berkat, di situ ada pemulihan, di situ ada mujizat. Dan ketika tiba waktu Tuhan nanti, setiap kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari pandang karya salib Tuhan. Karena salib ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di
Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah terima roti dan anggur? Saya akan bacakan satu perikop firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam bahasa New King James Version dikatakan proclaim. Jadi hari ini adalah Good Friday, hari Jumat Agung, hari yang penting. Inilah esensi kekristenan kita. Yesus digantung di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Hari ini kita bisa punya kuasa karena Yesus bukan hanya mati, tapi dia kalahkan maut. Dia bangkit. Hari Minggu kita akan rayakan Paskah. Tapi lebih-lebih hari ini kita bisa merayakan kematian Yesus di atas kayu salib. Dia menderita, dia hancur, dia tertikam, tertombak, supaya hari ini setiap kita yang terima tubuh darah Yesus yang benar, saudara terima kesembuhan total. Hidupmu dipulihkan dan benar-benar baru, menjadi baru. Sama-sama dengan iman, dengan percaya, kita angkat roti ini di atas kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama keluarga kami keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku, jiwa, rohku, agar aku bersama keluargaku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib, agar kami semua tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak lumpuh, pikun, lumpuh koma. Kami tolak kanker, tumor, dan segala penyakit sampar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dengan iman kami, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama dengan iman kita, dengan percaya inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang kekal, yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa.
Artinya segala dosa kita sudah diampuni, sudah dihapuskan, tidak diingat-ingat lagi. Makanya dari mimbar ini selalu dipesan, kita semua jaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Dengan iman, dengan percaya sama-sama di atas kepala kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Yang pertama, memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak segala perbuatan jahat. Tanganku diurapi, diberkati apa yang kukerjakan berhasil. Mulutku diurapi, tidak berdusta, tidak berkata jahat. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kami diberkati, diurapi, yaitu membentuk keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan, percekcokan, menolak poligami. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami, memeteraikan kami menjadi warga kerajaan sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami tidak mengembara. Yang ketiga, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, dari ujung kepala sampai telapak kaki, segala sakit penyakitku, segala penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan. Kami percaya kami tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak sinusitis, tidak sakit kista, tidak sakit tumor. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, liver kami sehat, ginjal kami ginjal yang baru, tidak cuci darah. Pencernaan kami sehat sempurna dari ujung kepala sampai telapak kaki. Semua penderitaan kami, semua sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami sudah ditanggung, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, jangan minum dulu, sebut sakit penyakitmu hari ini. Percaya Yesus, Tuhan udah menanggung semuanya. Yesus lebih besar dari sakit penyakitmu, lebih besar dari segala masalah pergumulanmu. Sama-sama dengan iman kita, kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kepada gereja Tiberias melalui Pendeta Pariaji bersama keluarga. Kami percaya perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, kami semua diberkati, yaitu punya rumah di bumi, rumah di surga, tidak mengembara. Yang kedua, kami semua menerima jubah baru, artinya kami tubuh kemuliaan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Janji Tuhan, kami semua pesta di surga, tetangga di surga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, artinya jadi kepala bukan ekor, terus naik tidak turun. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami generasi juara. Apa yang dikerjakan Tuhan angkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Bahkan janji Tuhan kami terima di Tiberias, kami bisa gaji dolar terus naik, generasi juara, jadi chairman, jadi direktur, jadi orang-orang besar, berhasil. Hari ini kami raih janji firman Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga. Segala kutuk, penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, kutuk gagal, miskin, bangkrut, bahkan kutuk maut sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama dengan iman kita, percaya kita, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disurga.
salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Yang punya minyak boleh diangkat, kita akan doa minyak. Setelah doa minyak, Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan, saya doa berkat. Setelah doa berkat yang mau didoakan boleh maju depan, kita akan bersama tim David, Pendeta Reno dan Pendeta Willy akan doakan. Dari mimbar ini ada berkat. Kesaksian saya, dulu saya sering ikut KKR mendiang Bapak Gembala. Saya dengar KKR-nya kaum muda Boanerges diurapi generasi juara, generasi chairman. Terima minyak urapan, diberkati, bisa gaji dolar. Saya dengar. Saya ingat dulu kecil di situ dan saya adalah orang Bekasi. Shalom Bekasi. Saya tinggal dekat sini. Gak pernah kebayang saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa kerja di luar negeri. Dan doa Bapak dari mimbar ini, anak-anak muda generasi juara bisa nongkrong di Paris. Kedengarannya enggak alkitabiah, tapi saya imani. Ini kesaksian pribadi saya, kemuliaan untuk Tuhan. Sampai hari ini saya sudah 60 lebih 70 kali nongkrong di Paris. Tuhan berkati. Kak, cuma karena minyak sedikit. Hari ini terima berkat, tetap setia, tetap lakukan yang terbaik, percaya mujizat, percaya hidup kita nggak gini-gini aja. Kita setia berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti mengurapi kita. Kak, hamba berdoa buat minyak urapan ini. Perintah Tuhan Yesus mengembalikan kuasa minyak urapan. Bahkan tertulis di langit seperti api, kembalikan kuasa minyak urapan ini. Minyak urapan ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami semua manusia mulia, diurapi, diberkati, jadi kepala bukan ekor, terus naik tidak turun, tidak dikalahkan sakit penyakit, tidak dikalahkan setan kuasa kegelapan, tidak dikalahkan masalah pergumulan hidup kami. Kami jadi yang terbaik, the best, the biggest, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tetesnya ada minyak urapan yang kudus, mengurapi kami, memberkati kami, terus naik tidak turun, dioles pada yang sakit pasti sembuh. Pada tempat kami berada, di mana kami berada, tempat kami bekerja, ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sempurna. Doa-doa kami semua didengar, dijawab yang terbaik. Kita doa sama-sama, kita doa berkat. Sekali lagi yang mau maju didoakan secara khusus. Bapak Ibu Saudara, setelah doa berkat boleh maju ke depan. Dan jangan pernah menyerah, tetap lakukan yang terbaik, tetap beriman, tetap percaya yang sakit pasti ada mujizat kesembuhan. Amin. Hari ini dengan beban berat ada kelegaan dalam Yesus. Setiap kata kalimat doa kita didengar di surga. Maka kita berdoa bahwa kami bersyukur, berterima kasih, kami datang memuji, memuliakan namamu, tinggikan namamu. Kami bersyukur buat gereja Tiberias, buat Boanerges yang bawa kami dalam hadirat Tuhan, yang menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan dari mimbar yang kudus ini, berkati setiap kami. Kami percaya apa yang kami lakukan, ibadah kami, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran di dalam hidup kami.
Maka kami semua orang-orang yang benar. Terlebih lagi kami dibenarkan oleh darah Yesus. Maka kami percaya doa kami, doa orang-orang benar. Kami yakin doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kata kalimat doa yang tertulis, setiap doa yang kami naikkan, kami percaya doa kami besar kuasanya dan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami buat gereja Tiberias, Tuhan berkati, Tuhan pakai di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini. Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama Kak Argo Pariaji, bersama keluarga besar Tuhan yang jaga, pagari, lindungi, beri damai sejahtera dari surga, beri pengurapan, beri kekuatan yang baru, beri tanda mujizat dalam setiap pelayanannya. Bahkan kami doa dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang punya niat tidak baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat rekan-rekan sekerja Allah, teman-teman pelayanan kami, buat Pak David, buat teman-teman pelayanan di sini, Asher, Greeter, Kolektan, tim Buanarkis Worship bersama main musik dan choir. Kami percaya Engkau tahu setiap nama kami, Engkau mengenal sampai kedalaman hati kami, Engkau tahu isi hati kami. Kami percaya jerilah kami dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami rekan sekerja Allah tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya kami terima pengurapan yang baru selalu, kami dikuatkan selalu, kami diberkati selalu berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, menuju Indonesia emas. Kami percaya ada kami semua bilangan orang-orang benar. Tuhan pakai bangsa ini untuk memberkati hidup kami. Maka berkati pemimpin kami, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, bersama seluruh kabinet, bahkan jajaran alat negara semuanya Tuhan berkati, urapi. Kami percaya Tuhan tambahkan bilangan orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya mujizat, orang-orang yang percaya kuasa minyak dan anggur di akhir zaman ini, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami percaya Tuhan yang memanggil kami, Tuhan juga sendiri akan memberkati setiap kami. Jemaat Tuhan Tiberias, angkat tanganmu, arahkan hatimu, pandang wajahnya. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tersenyum, beri engkau shalom-Nya, damai sejahteranya. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita di jalan-jalan yang benar, melihat hal besar, mujizat, keajaiban sampai Tuhan menjemput kita untuk kedua kalinya. Tiberias yang disayang Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Dosaku ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih
sana. Tebus nama Tuhan, ibadah perayaan Jumat Agung 5 tahun berakhir. Maju terus di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias Indonesia.